Halo semuanya, sekarang kita mau bahas lagi soal pendatang baru nih di elektrifikasi mobil di Indonesia, yaitu VinFast. Ya. Nah, dan di video sebelumnya yang ada di Kainamas Garage ya, kalian udah ngebahas perjalanan kalian ke Vietnam yang sebenernya bikin gue iri tuh. Karena gue nggak diajak-ajak. Lu ditawarin kagak mau waktu itu. Gue bukan ditawarin, tapi gue dilempar ke liputan yang lain. Nah, jadi kalian bisa dengan enaknya jalan-jalan di Vietnam menikmati ekosistem dari Vingroup. Nah, itu udah Ya. semuanya dijelasin ya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Balik lagi ya, sekarang welcome to AutoNet Max. Gua Audi, ada Gua Bagas, ada Nathaniel dari Kainamas Garage, ada Rainer dari CVT, dan ini muka yang paling familiar mungkin. Yoi. Ada Opot, atau Rockford. Dari apa? Nama channel lu gue lupa. Laknat. Dari Laknat. Auto Junkie. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas-bahas dikit mengenai elektrifikasi, dan kebetulan kita datang ini nih bintang tamu di belakang Iya. kita nih. Jadi bisa ngeliat langsung mobilnya. Kita bisa ngeliat langsung, kita akan coba tipis-tipis, tapi sebelum itu kita ngomongin dikit soal elektrifikasi terutama di Indonesia. Jadi beberapa tahun belakangan ini kan rame ya elektrifikasi ya. Padahal biasanya di Indonesia tuh lebih ramenya mobil-mobil bensin atau ICE ya, internal combustion engine. Tapi 2-3 tahun belakangan ini mobil-mobil merek dari luar Jepang ya, dari mana-mana tuh pada datang, dari Tiongkok datang, dari Prancis datang, dari Vietnam juga datang. Negeri tetangga. Yang udah bikin mobil duluan. Sebenarnya kita Kesel nggak? agak iya sih, kayak tetangga gitu loh. Ada kan mobil listrik? Apa? 2 tahun lalu. Jangan ya. Harus bangga. Harus banget karena Iya. sesama ASEAN. Sama Asian Asia. Pride. Iya, ASEAN Pride. Tapi tetap ada kayak sindrom noisy neighbor gitu loh, kayak Noisy neighbor. gimana sih tetangga, tapi dia ya udahlah, tapi ya udahlah kita terima dengan lapang dada gitu kali ibarat ya. Saling dukung lah ya. Saat ini kita dukung pokoknya. Yang pasti dia datang juga unik nih di saat mobil Indonesia didominasi sama Jepang gitu kan ibaratnya kan, banyakan ICE, dia datang dengan full EV. Gila nggak? Langsung full EV. Dan mobil di belakang kita ini adalah mobil keduanya yang dia bawa. Ya. VF5. Dia sebelumnya bawa apa? E34 ya? Iya. Bahasa biasa, oh bukan Jason sih. Kemarin Iya, makanya lu bisa apa? 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 Nah, VF gimana? 34 Apa bahasa Vietnam? Vietnamnya gimana? Vinfast. Vinfast. Bate. Wah, itu ada batu, bukan batu. Orang Bali. kayak orang Sunda ya. Bukan batu, Bate. Cuman emang balik lagi ya, dengan mereka bawa mobil listrik tuh berani banget sih kalau menurut gua sih ya. Di saat kita tuh banyak kan didominasi sama mobil-mobil bensin. Tapi kan memang mobil listrik juga ada beberapa kelebihannya ya sebenarnya ya, dibandingin mobil bensin. Salah satu yang menurut gua yang paling gue suka itu irit, man. Irit dalam artian cost-nya tuh, efisiensinya itu masuk banget. Pengecasannya ya. Ngecasnya kan nggak mahal gitu kan ibaratnya. Nah kalau dari yang lain gimana? Ini dari Kainamas nih misalnya nih. Kalau gue ngelihat EV itu prolong ya, jadi maksudnya kayak lebih ke depannya sustainability-nya kayak gimana gitu ya. In terms of ownership. Oke. Karena kalau EV itu dibandingkan dengan ICE, kita we don't have to worry about maintenance kan. Nggak ada oli. Virtually, ya kan? Nggak ada oli. Low running cost. Iya. Dan less moving parts gitu kan. Jadi ada juga manufacturer yang bikin over the air update gitu kan. Jadi Oh, kalau Iya. ya mereka mainin software Ya, aja. lebih gampang ya, ada Exactly. bapaknya ya. Which means kalau untuk ownership untuk kita punya EV, kayaknya bakal lebih less stressful kayak menurut gue. Worry free. Worry Worry free. free. Ya, istilahnya itu. Peace of mind. Peace of Oh mind. iya, peace of mind. Dalam semua peace of mind. Iya. Iya. Udah, kita lebih membumi lagi. Kalau dari CVT Peace of gimana? mind. Dari CVT gimana? Nah, kalau CVT ini kebetulan gue suka nyetir ya. Jadi gue orang yang suka driving, yang suka handling, wah. Wah. Nah, kalau di Jakarta kan bukan kota yang macet ya, padat ya. Iya, Jadi bener nggak bisa ya. ngebut juga. Gue suka EV car itu karena instant torque-nya. Jadi kalau udah pilih itu cepet gesit gitu. Kalau istilah anak-anak blogger motor, jengat. Jambak. Nah, jambak. gitu kan. Apalagi cengat. Iya. Bahasa kita udah tinggi banget ya. Kata kita emang udah rame nih. Kebetulan emang buat dipakai stop and go enak banget ya. Jadi kalau saya macet-macet mau nyetir gue masuk, wah cepet. Ingetin gua nggak nyetir deh. Di pasar telepon. Bang, anak muda. Nah, katanya yang diingetin. Oh jadi artinya dia udah gak muda gitu maksudnya ya? Terang aja. Oh, ini udah ke kenyamanan, lebih ke comfort nih. Kalau Bang Audi ini. Udah settle. Iya. Safety is number one ya. Iya, Ya, pasti, tetap. pasti. Nah, kalau dari
Laknat gimana? Kalau dari gua yang gue suka dari EV adalah lebih ke arah comfortnya sih. Karena kan kalau dibanding mobil ICE mau sehalus apapun zaman sekarang kan mobil ICE sudah halus-halus ya mesti. Diesel aja udah halus banget. Tapi kalau untuk mobil EV itu NVH-nya, peredamannya itu benar-benar luar biasa sih. Nggak ada suara. Jadi benar-benar nggak stressful di dalam. Nggak ada suara mesin ya yang masuk ke dalam gitu kan. Tua. Iya, sama-sama iya. Kenyamanan iya. Dia mikirin yang satu mikirin biaya, yang satu mikirin kenyamanan. Oke. Nah, udah dewasa berarti bukan tua, dewasa. Kita netral. Mature. Bantingannya dewasa. Jadi kalian ini suka emang berapa poin fokus dari EV itu kalian sukanya kayak dari low running cost-nya, terus suka performance-nya ya, terus suka kenyamanannya dan Bang Audi sendiri suka efisiensi dari biayanya, pengeluaran biayanya. Oke, jadi itu masing-masing kalian suka dari EV. Nah, sekarang kita langsung aja nih ya, karena di belakang kita udah ada mobil VF5-nya. Daripada kita ngomong panjang lebar, mobilnya udah ada di kita, mendingan kita explore, kita kulik ya dari segi desain, dari segi lain-lainnya detailnya, dan kita ntar nyetir tipis-tipis. Yep. Si VF5. Boleh banget. Gimana? Penasaran nih? Boleh. Penasaran? Kita langsung. Yuk. Ya. Wih. Jadi ini dia VinFast Alright. VF5. Wah, udah akhirnya hadir di Indonesia dan kita bisa lihat langsung. Dan ngomong-ngomong lagi soal dimensinya, dia sub 4 meter, di bawah 4 meter ya Bang? Ya, dia kurang lebih sekitar 3,9 meteran, panjangnya itu kalau di India berarti dia udah siap banget tuh masuk tuh. Betul, kalau di India tuh dia dapat kayak subsidi gitu loh LCGC gitu di bawah 4 meter. Tapi udah lah itu tuh nggak usah itu di India. Jadi kalau di Indonesia dia sub 4 meter ini dia ketemu sama beberapa rivalnya. Kalau dari ICE ya misalnya itu si Rocky Race, si Sonet, WRV. Tapi kalau dari EV-nya dia ketemu sama Neta V2 sama Citroen C3 ya. Jadi kira-kira buat gambaran kalian nih, ini panjangnya kurang lebih segitulah 3,5. Masih compact banget ya buat dipakai dalam masih kota. compact banget. Perbandingannya sama mobil-mobil ICE ya itu dari VF5 ini. Dan ngomong-ngomong soal desain, Neil pengen bercerita karena Neil tuh suka banget sama desainnya VinFast. Gue suka desain VF5 ini particularly karena ada rugged factor-nya. Wah. Jadi kayak off-road tipis lah gitu ya. Rugged gitu ya. Iya, Crossover design. jadi kayak Dakar style gitu. Karena cladding-claddingnya ini. Iya, karena crossover banget. ada cladding hitamnya segala macam, it seems tough gitu ya. Apalagi kalau gue mungkin punya VF5, gue bakal tempelin material tire. Terus ada off-road lamp gitu kan, fog lamp. Apalagi Di atas gitu kan. Pasang tenda. Adventure banget gitu. siap overlanding. Nyetir ke Hanoi. Iya, kita overlanding tipis-tipis lah ke selatan Jakarta gitu. Kira balik ke kampung halaman ya? Cari angin dikit gitu ya kan. Itu dia yang gue suka. Oke. Nah, kalau dari desain juga selain bentuknya yang udah memang sangat-sangat cantik ini, warnanya juga menarik-menarik loh. Iya. Karena yang kemarin gue lihat ada di showroom VinFast Peak yang baru buka ya, Iya. itu ada model ini, tapi dia two-tone. Oh, ada yang tuton ya? Beneran tuh, Ton? Bener, atapnya putih. Oh, wow. Mana dia? Ada. Stiker kali. Enggak, itu ori. Karena kan pas di Vietnam juga ada di pabriknya. Oh atapnya putih. iya. Oh iya. Iya, ada. Bener. Jadi kombinasinya ada yang merah atap putih, ada yang biru atap putih. Birunya itu signature color mereka namanya VinFast Blue, atap putih. Ada abu-abu dengan atap putih dan ada putih dengan atap putih. Itu bukan tuton atau Itu Neng. namanya sandal tama. Kalau putih dengan atap putih, Makanya. karena pilarnya ini dibuat ala floating roof, kan Oh hitam-hitam iya, di belakang. hitam gini nih. Kalau kalian beli putih, bisa bawa ke toko stiker jadi hitam, jadi black roof. Ya. Jadi itu inisiatif lah ya. Iya, meningkatkan jadi sisi tetap DIY ada kita. Kreativitas. DIY. Bagus ya. Nah guys, gue mau kasih tau fun fact nih about the apa tuh? VF5. Wah, apa tuh? Iya, apa? Waduh. Dengar penting ini. Tapi VinFast VF5 ini adalah the spiritual successor of VinFast Fadil. Oh, Fadil. Itu share platform sama Chevrolet Spark dan Opel Karl. Dan lihat deh, gambarnya seperti ini. Seperti itu. Keren kan? Agak off-road juga, ada flat body claddingnya juga. Iya. Makanya VinFast VF5 ini juga ada cladding hitamnya juga. Tema jadinya ya. Dan tema. gara-gara VinFast Fadil itu the smallest car di VinFast punya lineup dulu yang masih bikin ICE engine, sekarang inilah VF5 adalah the smallest VinFast car yang electric engine. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Ada yang baru yang kemarin kita lihat di pabrik. Iya, yang ada rangkanya ke foto tuh. VinFast VF3. I love that car so much. Ya, dan kita semua setuju ya kalau VinFast VF3 itu punya desain yang menarik banget. Iya. Bagus. Boxy ya, kecil-kecil Boxy karena dia gitu, kayak lucu. SUV retro. Betul. Kotak-kotakan. Jadi mengingatkan kita akan SUV retro. Keren banget. Cakep. Please banget
VF3 datang ke Indonesia, dijual di Indonesia, gue mau beli. Ditunggu klaimnya. Tunggu klaimnya. Warna kuning, warna kuning. Warna kuning. Tapi sebelum lebih jauh lagi, karena kalian kan udah pada ngerasain nih VF5 di Vietnam. Karena gue belum ngerasain, gimana kita langsung ngobrol pembahasan lagi nih di bagian dalam mobilnya. Sekali nyetir. Gue kan belum nyobain. Berarti lo yang nyetir ya? Oh iya dong, gue nyetirin kalian semua berkeliling di Jakarta. Karena kan kemarin kalian baru nyobain di Vietnam doang tuh. Ini kita nggak di Jakarta, cuy. Kita kan Oh, kita di mana? Ini kita di Depok. Kita di Soljak. Oh ya, Jakarta. lebih menggambarkan karakter jalanan di Indonesia. Ya udah. Oke, Yuk lah, masuk. kita jalan. Yuk, let's go. Yuk, masing-masing ambil kursinya. Oh, kursi bakso. Nah. Kita atur-atur. Jangan ditarik lagi dong kursi gua. Oke, sekarang kita udah di dalam interior VF5. Alright. Dan karena kalian udah nyetir di Vietnam, sekarang giliran Ada yang gua. belum? Ya. Tapi gue pengen dapat insight nih, pengetahuan dari kalian yang udah nyetir VF5 ini di Vietnam. Pertama soal spesifikasinya dulu nih dari Bang Audi teknisnya gimana? dulu ya, teknisnya dulu. Ini mobil lagi-lagi seperti gue bilang dia sub 4 meter, 3,9 meteran. Dia pakai penggerak depan, roda depan, motor listriknya ditaruh di depan. Front wheel drive. Betul. Motor listriknya sendiri lumayan juga ya. Powernya sekitar 94 HP, torsinya lumayan, 135 Nm. Wow. Buat mobil segede gini sih cukup banget loh itu. Cukup banget itu. Bener. Baterainya sekitar 29,6 kWh. Range-nya sendiri sekitar 260 km berdasarkan standar pengetesan NEDC. Oke sih. Jadi buat dalam kota sih harusnya sih lebih dari cukup ya. Iya, buat range segitu cukup banget, ya. cukup banget. Ya, Dan buat commute range ya. segitu ya. Oke. Nah, soal driving impression ya, gue pengen tahu insight dari trainer CVT ini. Gimana? Nah, untuk gas pedalnya, menurut gue tuh a bit laggy ya. Tapi ini bisa ada positifnya juga. Jadi orang yang first EV user itu nggak kaget, nggak langsung instant torque. Jadi itu lebih ke hal safety-nya ya. Iya. Tuh. Dan juga nih yang uniknya lagi ya, ada creep mode-nya. Apa itu creep mode? Jadi kalau di on-in, kalau kita lepas rem, mobilnya tuh agak jalan pelan-pelan, jadi kayak mobil bensin biasa Kayak gitu. transmisi, Iya, terkonverter kayak ya, kayak matic, kayak terkonverter dia pelan-pelan Iya. ya. Itu yang ngebuat adaptasinya gampang jadi di sini. Nah kalau untuk creep mode kita off-in, itu mesti ada bantuan gas pedal, kita injek dikit baru mobilnya jalan gitu. Iya. Nah untuk suspensinya, ini menurut gue pas banget untuk Indonesia nih. Jadi nggak gitu keras mental-mentul, Nah, nggak gitu Ah, iya, lembek pas tuh. banget. Itu pas tuh. Ngelewatin polisi tidur loh tadi. Iya. Enak banget kan gasnya? Iya, enak loh, Gimana nyaman. menurut lo? Menurut gua sih ya, dia standar. Jadi di antara kenyamanan dan performa masih dapat di antara ya. tengah-tengah nih, Balance balance ya. nih. Dapat mau ditekuk, ngelewatin jalanan rusak, nyaman-nyaman aja. Coba lewatin Jalan coba ini. Kita nggak Sengaja perlu nih. ngerem. Oh iya. iya. Oh iya, Nggak oke. terlalu main. Asli. Nggak terlalu main. Enak loh. Dia masih meredam dengan bagus ya, Iya. berarti ya. Dan insight lagi nih, tambahan dari gua, ternyata setirnya juga akurasinya bagus. Oke. Ya. Feedbacknya pun lumayan nih, bagus. Tuh, Ditekuk dikit, tekuk mobilnya masih ngikut. Masih ngikut kan, arahnya jadi ketahuan ya, arah rodanya. Bagus. Tapi gue merasa di sini desain interior tuh driver centric banget ya. Setuju. Jadi yang gue cobain, VF5 yang gue cobain di Vietnam itu, gue punya impression yang sama. Basically, cockpitnya itu tuh driver oriented banget, dimana kayak head unitnya itu mengarah ke driver gitu ya. Iya. Tapi lo know what I mean kan maksudnya guys ya? Tahu. Bicara desain ya. Bisa desain. Desain Aja lagi. nih desain. Iya. Ergonomicnya oke. Ya, Nah, desain. segala tombol yang harus gue operasikan di sini itu bisa gue raih dengan gampang. Yes. Oke. Dan bicara head unit, Bagas. Ya. Itu kelihatan ada drive mode, pindahin ke sport, coba gas. Coba gas, gimana gas? Gas, Lu gas, suruh gas. manggil apa gas nih? Gas, gas, nih. gas, Bagas. Gas. Gas. Kita gas. Wow. Oh iya, beda ya tenaganya ya. Langsung ya. Yes. Lebih instan ya. Lebih instan loh. Ya. Dan kalau dari tadi, kalau ngomongin soal, tadi kan sempat lewat jalanan rusak ya. Kalau kita ngomongin soal comfort, kenyamanan, selain peredaman suspensinya, peredaman kabinnya juga oke banget ya. Jadi maksudnya secara jalan ini, kita sekarang lewat jalan konblok nih, Iya. ini masih meredam dengan cukup baik gitu di dalam sini, nggak yang terlalu bising. Terus bisa dilihat di luar-luar nih banyak motor. Dia juga peredaman dari bagian jendelanya, samping-samping semua juga udah oke banget untuk kelas segini gitu. Betul. Tuh kan nyaman. Nyaman. Ngomong-ngomong itu gimana di belakang? Kalau untuk space sendiri, ya kalau untuk berhubung dia desainnya tidak sloping kayak mobil-mobil zaman sekarang, dia cukup boxy atasnya. Untuk gue yang duduk di tengah yang notabene itu lebih tinggi ya sitting position dibanding kanan kiri aja,
pasti ada lebih dari 5 jari ke atas. Kalian juga sama kan? Iya, kita juga lega sih ya. 5-6 jari kita. Headroomnya ya? Oh iya, enak Iya, tuh. ini enak tuh, spacious. Ditambah lagi, ini jok depan duduk udah sesuai posisi. Nyaman, Udah nyaman posisi kok. kita nyaman. Posisi harian kok. Nah ini aja masih ada 5 jari gua ke depan. Wow. Nah, Masih oke ya. jadi masih oke banget buat bawa orang-orang muter-muter kota. Untuk shoulder room, karena kebetulan kita yang di belakang ini semuanya baby Huey ya. Yang semua gitu. Gizinya tercukupi dengan baik yang Tercukupi di dengan belakang. baik. Memang ini pas di kita, tapi kalau untuk orang-orang misalnya contoh seperti Mas Bagas ini yang di belakang semua itu nggak ada masalah sama sekali. Bisa main takraw di belakang. Jadi buat 5 penumpang sih ya, cukup banget buat Cukup, penggunaan dalam kota sih. Intinya ini. untuk short commute enak lah ya. Untuk kita short commute, kita oke. bertiga di sini. Iya, Oke, bener-bener oke, ya. masalah. Memang intinya VF5 ini buat short commute di dalam kota ya. Enak banget sih. Oke. Nah, gimana kalau netizen tertarik sama mobil ini, Bang? Katanya ada 2 skema ya? Ya, jadi sedikit ngejelasin nih. Jadi ada 2 skema buat si VinFast VF5 ini. Yang satu itu dengan baterai, ya. Jadi nggak usah langganan, udah termasuk baterainya. Yang satu lagi harus subscription baterai. Jadi kalian langganan, ada biaya bulanan. Biaya bulanannya. Nah, otomatis harganya juga beda tuh. Yang langganan itu harganya lebih murah ya. Kalau nggak salah 242 ya kalau nggak Iya, salah betul, ya. di bawah 250 Di bawah 250 juta. juta. Wow. Kalau yang dia dengan baterainya di atas 300 juta, Iya, 310. 310. Nah, itu sebenarnya punya benefit, punya plus minusnya sendiri. Nah, coba gimana nih plus minusnya langganan baterai? Kalau yang pertama, menurut gue ya, pastinya karena dengan berlangganan, otomatis beban harga baterai itu nggak dibebanin ke konsumen secara awal purchase price-nya. Jadi kita beli nggak kena telak gitu loh Iya, awal-awalnya. iya. Otomatis harganya bisa ditekan jauh. Makanya kan selisih antara yang with battery dengan subscription kan lumayan. Lumayan kan? tuh. Iya, lebih dari 50 juta tuh. Betul. Dan juga ini bisa jadi peace of mind buat kita nih. Kalau baterai yang after couple years rusak, tinggal kita ke showroom ganti dengan gratis. Nah, Untuk itu kata kuncinya gratis. ya. Seumur kita sewa. Seumur kita sewa. Jangan kan rusak, bahkan katanya baterai health turun di bawah 70%. Betul, langsung itu bisa diganti. diganti langsung. Jadi udah nggak ada tuh keinginan pantek baterai. Anjing pantek baterai. Pantek baterai. Jadi soal baterai emang terkontrol lah kalau kita sewa baterai sistemnya. Betul. Jadi so you can focus more on enjoying the car and modifying the car and ya kan? designing and the car. designing the Sayang car ya kan? lagi. Memang Jadi Bapak lo Daniel nggak ini perlu pusing-pusing kayak gitu. Yang penting you enjoy the car, you use the car. Oke. kan? estetik side-nya itu ya. Ya. Tapi ada pertanyaan netizen yang juga gue bikin penasaran nih, Bang. Soal sistem skema baterai ini, gimana kalau kita nggak bayar? Itu banyak banget yang komen tuh. Itu kebetulan udah pernah gua tanyain juga waktu kita di Vietnam ya. Waktu Yes, itu gue sempat benar. ngobrol juga sama mereka, nanya gimana sih kalau misalnya kita nggak bayar, bandel lu nggak bayar gitu kan. Mati nggak sih mobilnya langsung tiba-tiba jebret langsung dimatiin gitu kan? Ya nggak juga lah. Nggak juga kan? Gila Oh. bahaya banget kalau kayak gitu kan. Gimana tuh? Yang ada mereka akan mengurangi range mobilnya. Tadi gue bilang range-nya 260 NEDC kan. NEDC. Mungkin kalau kalian nggak bayar sekali, range-nya sama dia dimentokinnya 200. Oke. Nggak bayar Dikurangin 2 ya? kali 150. Dikurangin Gradual lagi. Nggak bayar lagi, kebangetan sih sebenarnya sih. Cepet gitu. Oh, Dan oke. kecepatannya juga berkurang. Maksimum speed misalnya 130, dibatasin sama mereka. Mungkin 80. Nanti lama-lama jadi 60. Lama-lama cuma 50 atau 30. Oke. Pokoknya dibikin susah dulu. Dibikin ya. Jadi berasa gitu ya gradualnya. Iya, dibikin gradual dulu. Kalau masih nggak bayar lagi, Kalau masih nggak bayar lagi gimana, Pot? kalau masih nggak bayar lagi, katanya sih memang mereka akan mematikan mobilnya, tapi mereka nggak akan matiin dalam keadaan mobil lagi berjalan. Jadi Betul. mereka kan punya GPS, mereka Iya. punya geofencing segala macam. Iya. Oh. Jadi ketika mobilnya lagi berhenti, mungkin misalnya lagi di garasi di rumah pagi-pagi mau kalian pakai, mau kalian nyalain, nggak bisa. Nggak bisa, bayar. Jadi memang bisa mereka kontrol dari jauh ya. Tuh. Dan Iya. ada notifikasi juga ya, Pot ya, kalau nggak salah ya. Oh, ada notifikasi. Jadi semua untuk soal pembayaran ini, termasuk untuk kalau misalnya kalian telat, itu akan muncul notifikasi langsung di head unitnya. Nah. Dan juga di aplikasinya yang di smartphone. Nah. Iya. Canggih dong. Canggih. Bayar woi. Bayar, numpang lo. Ini kalau ada yang Gile lu. numpang, nih malu nih. Oh iya ada dong. warning. Iya. Jadi kayak public shaming. Jadi kayak gitu. Terus di handphone tau-tau, iya ada WhatsApp, bayar woi. Tapi kawan-kawanku semua, ini kalau pakai sistem skema baterai itu biaya jadi lebih mahal nggak sih? Ya, itu gimana ya? Hitung-hitungannya gini nih. Sebenarnya hitung-hitungannya 11-12 sama mobil bensin. Tapi ada tapinya. Ada benefit tambahan kalau kalian pakai mobil ini lebih lama. Apa, Ner? Nah, kalau kita pakai mobilnya long term ya,
kita mesti take into account pajaknya dan biaya servisnya. Tuh. Nah, kalau mobil listrik kan tahu sendiri ya, biaya servisnya ya. Ya. Udah pasti jelas lebih murah dibanding mobil bensin ya. Dan pajaknya juga, wah, pajak mobil listrik yang 700 jutaan aja, itu di harga 400 ribuan. Betul. Dimana kalau VF5 ini ya, Ini kita belum tahu pajaknya berapa ya. Iya. Cuman yang pasti ya murah banget. 400 ribu tuh pajaknya motor. bahkan lebih mahal motor beberapa ya. Motor lu lebih mahal daripada itu. Pajak motor gua 600 ribu pajaknya, jujur aja. Makanya Sebulan. nggak beda jauh, Setahunnya. nggak beda jauh sama motor harian gua loh. Nah, itu dia makanya. Itu udah berhemat tiap tahun, itu udah hemat itu. Belum kalau kita ngomongin servisnya sendiri ya. Servis, let's say kita bandingin sama lawannya yang dari ICE lah ya. Iya. Itu sekali servis 1,5 juta, 2 juta, Iya. masuk ya? Kurang Iya, lebih masuk, segitu masuk, ya. segitu Itu 6 ada. bulan sekali. Bener nggak? Benar, Oh, benar. Berarti setahun 2 kali. 4 juta setahun. Iya. Kalau kalian pakai ini misalnya 3 tahun, 4 tahun, berarti udah 16 juta sendiri di 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan aslinya kalau si VF5 ini cuman ganti apa? Paling kampas rem kalau harus diganti. Iya. Ganti ban kalau harus diganti. Kalau ganti, Tambah air wiper paling. Ya, air wiper berapa duit sih? Kalau nggak salah itu juga masih di cover deh. Enggak ya? Air wiper enggak ya? Oh iya iya iya. Di cover diisiin dulu. Di sini nama air. Udah, Tapi ya iya. balik lagi peace of mind. bener. Jadi emang yang perawatannya gampang ya? Gampang. Dan juga mobil listrik banyak benefit nih, ganjil genap. Ya. Bebas ganjil genap. Iya, bebas ganjil Ada itu. genap. Itu dia sih memang sih. Jadi kalau ngitungin denda ganjil genap tiap tahunnya, Itu otomatis jauh lebih cuan lagi itu. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selesai kita nyobain Vinfast VF5. Silakan duduk, silakan. Iya, masih di Oke. kandang lu juga ya ini. Iya nih, makanya. Oke, jadi kita udah melakukan impresi terhadap eksterior, interior, sampai driving impression tadi ya. Nyobain VF5 langsung di jalanan Jakarta. Ya bukan Jakarta banget sih. Southern of Jakarta. Lancar lah. Oke, jadi gimana menurut kalian impresi terhadap VF5 ini? Cocok nggak sih dijual di Indonesia? Kalau dari gua ya, ini mobil yang cocok buat kalian yang baru pertama kali mau nyoba mobil listrik. Jadi kayak first EV buyer itu bisa relate banget sama mobil ini. Dia compact, dia di bawahnya juga nyaman, masih enak, nggak terlalu gede. Pedal gasnya juga nggak sampai yang wah narik sampai gimana banget. Jadi kayak bawa mobil ice gitu loh, kayak bawa mobil biasa dan oke banget gitu loh. Jadi nggak butuh adaptasi banyak nggak ya butuh. dari ice. Ya, lu Cepet begitu adaptasinya. pindah dari mobil bensin ke mobil listrik tuh langsung ride on, udah tinggal jalan. Enaknya itu gitu. Bener-bener. Oke, nah gimana dari Kainamas Garage? Kalau gue tetap di desain highlight. Desain. Lu tuh emang ya, Bapak Niel ini kebetulan desain sentrik, jadi Iya. memang pembahasannya pasti ya. Estetik. Estetik. KJW. Nah menurut gue, VF5 ini cocok buat Indonesia karena orientasi kan Indonesia kan suka modif-modif gitu ya. Ya. Jadi mobil ini VF5 ini karena baseline-nya udah oke desainnya, kayaknya gue bilang ini tuh gampang untuk kita modifikasi dan kita macam-macamin mobilnya. Oh. Jadi kayak untuk prolong ownership-nya, untuk orang-orang yang suka stylenya beda-beda, it's full cater to them. Blank canvas. Nggak istilahnya. bosen ya berarti ya. Nggak bosan. Lu bisa otak-atik ya, Iya. sesuai personality sesuai pengendaranya. jadinya. Yes, betul. Punya potensial. Potential. Mau Potential. order two tone, white on white bisa juga ya. Bisa white on white, Tuston. Ngeledekin dia. Oke, gimana kalau dari Rainer CVT? Nah, gue tuh suka karena harga dari VF5 ini nih very kompetitif ya. Jadi dan gue sukanya juga lagi nih adalah dia mempunyai dua varian. Yang with battery sama subscription. Yang subscription ini 242 juta rupiah dan with battery ini di 310 juta rupiah. Lumayan kompetitif. Kompetitif. Cukup kompetitif. Cukup Cukup kompetitif. terjangkau banget. Ya. Iya. Sekarang udah makin lama makin terjangkau. Makin ya. terjangkau. Terjangkau. Tapi ternyata Apa tuh? ada ini nih, ada harga khusus buat 1.000 pembeli pertama nih. Oh ya? Iya. Berapa tuh, Pak? Jadi untuk early bird price ini untuk yang with battery itu di 295 juta. Oh, jadi di bawah 300. under 300 ya? Iya. 300 loh. Dan yang subscription itu 226,8 juta. Wah! Gila, makin kompetitif itu. Makin kompetitif. Di bawah 2,5. Di bawah 2,5. Waduh. Iya. Luar biasa tuh harganya sih. Mau kopi apa kita SPK ya? Langsung, kepik Boleh? ya? Hah? Bentar dulu. Udah bergetar aja. Bentar dulu, kita Gue beli aksesorisnya nih. Dia makin nambahin. Kita closing dulu nih, bentar nih. Oke, jadi itulah kesimpulan kita soal Vinfast VF5. Emang cocok banget ya buat dipasarkan di Indonesia karena cocok banget sama pengguna di Indonesia. Oke,
Jadi itu dia impresi kita terhadap VF5 dalam video kali ini. Dan kalau kalian pengen ketemu langsung nih ya, para penonton pengen ketemu langsung sama mobil VinFast VF5 ini, kalian bisa langsung datang ke booth VinFast di Gias 2024 dari tanggal 18 sampai 28 Juli di ICE BSD City. Dan katanya nggak cuma VF5 loh, ada VF5, VF-E34, dan teman-temannya. Iya, VF6, VF7, VF. Wah, lengkap deh. Line up lengkap. Lengkap itu. Dari yang high end ya, sampai ke yang terjangkaunya pun ada semua di sana. Dan juga tambahan nih, buat kalian yang pengen ketemu para narasumber ini, bapak-bapak, ya, bapak yang ini bapak baru. cuma Bapak satu cuma satu. sebetulnya. Nah, ini masih muda, dan kebetulan saya juga masih muda. Kenapa ada self proclaiming? Kalian bisa langsung ketemu juga dengan para narasumber ini di live talk show VinFast yang akan berlangsung di Gias juga nanti. Gimana tuh? Menarik kan? Menarik kan? Kayaknya nggak sabar pengen SPK. Nggak sabar nih, kayaknya nggak sabar banget. Closing dulu. Bentar, kita closing dulu. Oke, sekian aja dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Gua Audi. Yang for KG. Gue Reno Resipi di Indonesia. Apa terlalu satu janji? Kita mau nemenin dia ke kali ya? Seribu orang itu. Tuh kan, Kalau dia segitu, yaudah, kita anterin ya, kita anterin. Biasanya closing kita nggak kayak gini deh. Itulah makanya, ngebet banget pengen beli. See you guys on the next video. Bye.